Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 11 Februari 2026. Pertama, tersangka korupsi ekspor CPO diteriaki maling saat keluar dari gedung kejaksaan. Selanjutnya Hakim MK Skakmat Refli Harun. Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya periode 2022-2024 pada Selasa 10 Februari 2026. Saat keluar gedung, tersangka langsung diteriaki maling oleh wartawan. Sejumlah tersangka korupsi keluar dari gedung kejaksaan menuju kendaraan untuk dibawa ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ketika keluar gedung, para tersangka langsung dihujani pertanyaan oleh wartawan sekaligus diteriaki maling. Ini dong. Mas Eko. Tanggapan, Pak. Hai, Bang. Bang, pelan-pelan aja, Bang. Pak, ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Pak, kenapa nangis, Pak? Pak, pagi ketua Jambore. Pak, ada tanggapan nggak, Pak? Pak, ada ngapain? Pak, ada ucapan nggak, Pak? Pak, ada tanggapan nggak, Pak? Pak, dikit, Pak. Pak, belasan. Tanding futsal di mana, Pak? Bola, gila bola. Bola, Pak, bola deh. Ya tanggapan apa ya, Pak? Katro. Belum. Pak, awas, Pak. Maling, Pak. Maling. Roy Suryo bersama Rizwan Hasiholan dan Dr. Tifa mengajukan uji material terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang terdapat momen tak terduga saat Wakil Ketua MK Saldi Isra menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Momen ini terjadi saat Refli ingin melanjutkan pokok permohonan Roy Suryo CS. Hakim Saldi menegurnya karena tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur, dan Yang Mulia Dr. Adis Kadir. Selamat menjalankan tugas sebagai Hakim MK yang baru. Permohonan kami terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Nanti ada reasoningnya kenapa kami masih menyertakan KUHP yang lama. Yaitu pasal 310 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian pasal 311 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian yang barunya adalah pasal 433, kemudian 434 ayat 1. Kemudian juga kami mengajukan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 27A, kemudian pasal 28 ayat 2, nanti ada catatan terhadap pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta terakhir pasal 35. Jadi Yang Mulia, panel Hakim Konstitusi, tentu Yang Mulia sudah memahami betul latar belakang mengapa kami mengajukan pasal-pasal ini. Karena pasal-pasal inilah yang dikenakan kepada trio yang ada di depan kami sebagai prinsipal, yaitu Roy Suryo,
Rismon Sianipar, dan Dr. Tifatoti Fauzia Tiasuma. Beliau bertiga untuk sementara ini ditersangkakan dengan pasal-pasal ini. Pasal 310, pasal 311, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1 ayat 2, dan pasal 35. Dan kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Sorry. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, Oh. jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.